Baik anak-anak, jadi pembahasan yang pertama itu kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab bioteknologi. Nah, bioteknologi itu adalah cara yang digunakan untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau dalam membuat produk yang berguna. Nah, bioteknologi itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu dari kata bio dan yang kedua dari kata teknologi. Bio itu artinya adalah makhluk hidup dan teknologi itu artinya cara atau alat. Nah, bioteknologi itu dapat didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mempermudah pekerjaan manusia. Nah, bioteknologi ini memiliki bagian. Ada bioteknologi pangan, bioteknologi pertanian, bioteknologi dalam bidang peternakan, dan produk-produk bioteknologi itu dapat kalian temui di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Contohnya itu seperti yogurt, lalu keju. Nah, itu merupakan salah satu produk dari hasil bioteknologi. Oke, kita lanjutkan untuk macam-macam dari bioteknologi. Nah, bioteknologi itu terbagi jadi dua, bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi dengan secara modern. Kalau bioteknologi konvensional itu adalah bioteknologi yang menggunakan bahan-bahan atau cara yang masih secara tradisional atau membutuhkan bantuan dari mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Contohnya ini dalam pembuatan yogurt, pembuatan tempe, dan juga pembuatan kecap. Ini menggunakan jamur dan juga bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme tubuh, sehingga dengan menggunakan mikroorganisme dan jamur-jamur tertentu itu dapat dihasilkan produk yang berupa produk bioteknologi konvensional. Contohnya itu seperti yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu ada tempe, lalu ada nata de coco, ada yogurt, ada kecap. Nah, itu produk-produk tersebut merupakan contoh dari bioteknologi konvensional. Kenapa bioteknologi konvensional? Karena dia pembuatannya menggunakan mikroorganisme. Contohnya nih, dalam pembuatan tempe itu kita perlu membutuhkan bantuan dari jamur Rhizopus oligosporus. Dan sedangkan dalam pembuatan yogurt kita membutuhkan bakteri yang namanya bakteri Lactobacillus bulgaricus. Dalam pembuatan kecap yang kita konsumsi sehari-hari itu kita membutuhkan jamur yang namanya Aspergillus oryzae. Jadi dalam pembuatan produk-produk yang kita konsumsi ini walaupun menggunakan jamur atau menggunakan mikroorganisme, tapi menggunakan jamurnya dan mikroorganisme ini yang memang bermanfaat atau memang dikhususkan untuk membantu pembuatan makanan tersebut. Itu dinamakan dengan bioteknologi konvensional. Contoh dari bioteknologi konvensional itu tadi Ibu bilang ada tape, lalu tempe, yogurt, nata de coco, ada keju dan juga ada kecap. Selanjutnya ada bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini tingkatannya lebih tinggi, lebih maju dari yang bioteknologi konvensional. Kalau bioteknologi modern dalam produksi makanan ini dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika. Nah, teknik rekayasa genetika ini adalah kegiatan dari manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA yang baru. Contoh produknya itu dari organisme transgenik dan juga protein sel tunggal. Jadi kalau tadi di bioteknologi konvensional itu menggunakan mikroorganisme, jika di bioteknologi modern ini lebih ke menggunakan teknik rekayasa genetika.
sehingga akan menghasilkan produk pangan yang lebih unggul atau juga lebih bervariasi dan hasil panennya lebih banyak. Itu biasanya digunakan dalam bentuk bioteknologi modern. Silakan dicatat dan juga dipahami. Ingat, di bulan Februari akan ada pelaksanaan PAT untuk kelas 9. Jadi kalian silakan dicatat dulu catatannya untuk persiapan nanti PAT di bulan Februari. Oke, ini ada beberapa contoh produk dari jenis makanan dan juga minuman yang hasil dari produk bioteknologi. Dalam pembuatan produk bioteknologi, ini tadi Bu bilang dengan cara konvensional itu menggunakan bantuan dari mikroorganisme atau jamur dalam pembuatannya. Contohnya, dalam pembuatan nata de coco itu selain membutuhkan bahan air kelapa, kalian juga membutuhkan mikroorganisme namanya Acetobacter xylem. Itu bakteri yang digunakan dalam pembuatan nata de coco. Lalu dalam pembuatan kecap, selain menggunakan kacang kedelai, kalian juga membutuhkan mikroorganisme yang namanya Aspergillus oryzae. Dalam pembuatan tauco, dalam pembuatan roti, nah roti ini dibuat selain dari tepung juga kita membutuhkan bakteri yang namanya Saccharomyces cerevisiae. Jadi selain dari tepung aja, roti pun itu dibutuhkan mikroorganisme. Lalu ada juga dalam pembuatan mentega, oncom, kecap, yogurt, keju, tapai. Jadi selain tapai ini nih, seperti yang sudah Ibu jelaskan di kelas, dalam pembuatan tapai itu bukan hanya pakai umbi-umbian ketela pohon atau juga ketan hitam atau beras ketan, tapi kita juga membutuhkan Saccharomyces cerevisiae untuk pembuatan si tapai ini. Itu adalah beberapa contoh dari produk bioteknologi yang juga digunakan mikroorganismenya dalam pembuatan bioteknologi.